Halo Sagittarius, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Sagi, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Sagittarius, hari ini kita mengangkat judul yaitu Hebatnya kamu. Sebentar lagi segalanya, semuanya kamu babat habis. Oke Sagittarius, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Sagi bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Sagi, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Ten of Cups. Kartu kedua. Di sini ada Ten of Swords. Kartu ketiga, di sini kita punya The Hangman. Kartu keempat, di sini ada Knight of Cups. Kartu kelima, di sini kita punya Seven of Wands. Dan kartu yang keenam, di sini ada Six of Pentacles. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Knight of Pentacles. Oke, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Hebatnya kamu, sebentar lagi semuanya kamu babat habis. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Knight of Pentacles. Nah, di sini tergambar jelas ya bahwa akan ada perbedaan, bahwa akan ada perubahan situasi di dalam hidupmu, di mana kamu akan benar-benar dapatkan keberlimpahan, dapatkan keberkahan, dapatkan perubahan-perubahan sikap, perubahan perilaku dari orang-orang sekitar terhadap dirimu. Dan inilah yang akhirnya membuat kamu semakin bisa menemukan kenyamanan untuk melakukan setiap hal baik dan hal hebat untuk kehidupanmu. Dan pada akhirnya, hasil yang baik ini akan mampu kamu jadikan sebagai sesuatu hal yang bisa menjadi kebahagiaan, bisa menjadi sebuah kenyamanan yang bisa kamu berikan kembali untuk orang-orang yang kamu sayangi. Karena apa? Karena kartu ini menggambarkan kamu tidak lagi terburu-buru. Kamu sudah tidak lagi tergesa-gesa. Ingin cepat sukses, ingin cepat berhasil, ingin seperti mereka-mereka yang lebih dulu berkembang daripada kamu, ataupun ingin memiliki hal-hal yang orang lain sudah miliki sedangkan kamu belum. Kamu gak terburu-buru. Walaupun selama ini kamu belum memiliki apa-apa, tetapi mereka-mereka yang lebih mapan itu justru ceritain kamu. Itu justru banding-bandingkan kelebihan mereka ketimbang dirimu. Tetapi ini jelas tidak membuatmu terganggu. Ini jelas menjadi sebagai motivasi yang semakin hari semakin besar bisa kamu rasakan dan bermanfaat untuk hidupmu. Karena apa? Karena kamu mengetahui ini. Setiap proses, ya itu tidak akan sama dari setiap orang. Setiap perjalanan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita tentunya tidak akan ada yang sama. Sedangkan burung, sekelompok burung bermigrasi dari suatu tempat ke tempat yang lain, mereka memiliki jalurnya tersendiri-sendiri. Dan inilah yang kamu fahami. Jadi walaupun kamu dulu dirundung, dibully, diremehkan, direndahkan, kamu nggak peduli. Tetapi kamu lakukan semuanya dengan sangat baik. Kamu tata semuanya dengan sangat rapi.
Sehingga di saat momentumnya tepat, di saat waktunya tiba, di saat itulah kamu mampu memanfaatkan segala sesuatunya dengan sangat baik. Dan hebatnya kamu dengan ketenanganmu, dengan kamu tidak gelisah dan tergesa-gesa. Di saat dapat peluang, di saat itulah kamu mampu tunjukkan semua kemampuan terbaikmu. Dan dari sini akan ada hasil-hasil yang baik dari setiap kesempatan dan peluang yang bisa kamu maksimalkan. Sehingga ya, dengan bukti yang terjadi ini, dengan contoh yang ada di dalam hidupmu di mana kamu lebih berkembang, lebih berkelimpahan, lebih bisa berguna dan bermanfaat bagi orang banyak begitu ya. Membuat mereka-mereka yang dulunya pojokin kamu, yang dulunya remehkan kamu, membuat mata dan telinga mereka terbuka bahwa nggak sepantasnya kita rendahkan dan remehkan orang lain. Karena setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Jadi kamu nggak perlu klarifikasi dengan kata-kata. Cukup dengan bukti yang terjadi di dalam hidupmu. Dan ini menjadi sebagai penanda di mana mereka mulai menganggapmu sebagai sesosok yang hebat, sesosok yang tangguh. Dan disitulah akan tumbuh respek kembali untuk kamu dan satu sama lainnya antara kamu dan mereka. Dan hebatnya kamu lagi, pada akhirnya kamu mampu membabat habis ya setiap ketakutanmu, setiap kegelisahanmu, setiap kegagalan dan keterpurukanmu di masa lalu, kamu tuntaskan dengan sangat baik. Kamu gantikan dengan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang terbaik, bukan hanya untuk dirimu, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarmu. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Ten of Cups. Nah, benar kan? Jadi akan ada situasi yang bahagia terjadi di dalam hidupmu. Di mana kamu akan disambut dengan sangat hangat, disambut dengan sangat baik, dimanapun kamu berada. Terutama oleh kalangan orang-orang yang kamu cintai. Kenapa tidak? Karena kehidupan mereka menjadi lebih sejahtera, menjadi lebih nyaman, menjadi lebih bisa kamu penuhi dengan sangat baik. Dan dari situlah akan tumbuh kebahagiaan yang bisa kembali kamu persembahkan. Dan kamu juga disambut ya oleh orang-orang sekitarmu yang justru dulu mereka selalu mengelak, selalu menjauhimu. Tetapi kamu tidak pernah marah, tidak pernah dendam, karena kamu tahu nih, ya, adalah sebuah kewajaran jika kita belum memiliki apa-apa, maka orang-orang gak akan melihat kita. Tetapi kalau kita sudah memiliki hal yang bisa kita banggakan, maka mereka akan berbondong-bondong menuju ke kita. Ini sangat manusiawi sekali pada zaman ini. Nah, jadi gak usah heran, gak usah khawatir di saat kita dijauhi, di saat kita tidak disenangi. Perbaikilah kehidupan kita. Jadilah diri kita yang terbaik daripada diri kita yang kemarin. Maka orang-orang akan dengan sendirinya berdekatan menuju ke kita untuk berbagai macam hal. Entah untuk berteman, entah untuk bersahabat, berkegiatan, bekerja sama, atau macam-macam hal lainnya. Oke? Dan ini membawa kebahagiaan tersendiri ke dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena kamu mulai mampu melihat ya bagaimana pancaran sinar kebahagiaan dari mata, dari senyum, dari sikap orang-orang yang kamu sayangi di saat kehidupanmu mulai membaik dan di saat kesejahteraan mulai bisa kamu penuhi untuk mereka. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Ten of Swords. Nah, jadi memang ya, kamu dulunya penuh dengan luka, penuh dengan penderitaan, penuh dengan kekalahan. Tetapi kekalahan yang sejati ya adalah jika kita benar-benar berhenti berjuang, berhenti memulai, berhenti mencoba kembali.
Tetapi di saat kita terus berjuang, terus memulai lagi, walaupun digagalkan lagi, kita coba lagi, gagal lagi, kita coba lagi, maka kekalahan itu akan bersifat temporari. Akan berubah menjadi suatu kemenangan pada masanya nanti. Makanya ini menggambarkan harapan, menggambarkan hal-hal baik yang masih akan bisa kamu dapatkan karena kamu tidak menyerah. Karena kamu tidak baperan. Karena kamu tidak berhenti untuk melangkah di saat kamu disudutkan atau bahkan dihempaskan oleh kenyataan sulit sekalipun. Dan ini menjadi salah satu penanda hebatnya kamu saat ini. Kamu benar-benar mampu membabat habis segala ketakutanmu, segala keraguan-raguanmu untuk maju, untuk sukses, dan untuk berhasil. Oke ya. Kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya The Hangman. Nah, ini lebih kepada kamu mulai berpandangan yang sangat terbuka, ya, sangat logis, sangat jauh ke depan. Karena apa? Karena kamu mulai mampu melihat ya segala sesuatu itu dari sudut pandang yang berbeda. Melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang positif. Ya, walaupun kamu dulu diremehkan, direndahkan, ya, dirundung begitu ya, bahkan ada beberapa yang selalu merundungmu begitu ya. Tetapi kamu melihat itu sebagai sebuah motivasi. Kamu melihat itu sebagai tamparan keras, bagaimana kamu bisa menjadi lebih baik ya dari dirimu hari ini di hari esok. Bukan justru kamu malah jengkel, kamu malah dendam, enggak. Nah, di saat kamu dihadapkan dengan kegagalan, nah disitulah kamu anggap ini, oh berarti ada yang kurang, berarti ada yang salah, berarti ada yang tidak tepat yang aku lakukan. Nah, kamu perbaiki. Bukannya justru kita berlarut-larut di dalam keadaan tersebut. Nah, inilah cara pandang yang benar-benar terbuka, yang benar-benar sangat positif yang bisa kamu dapati saat ini. Makanya terjadi perubahan-perubahan yang baik di dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut. Ke kartu yang keempat, di sini kita punya Knight of Cups. Nah, memang ya, ada kalanya kita perlu berhati-hati. Kita perlu defense kehidupan kita dari hal-hal yang mungkin dapat membuat hati, pikiran kita itu kehilangan motivasi. Nah, jadi buang jauh-jauh ya pemikiran yang dapat mengganggu konsentrasi kita. Nah, jadi seperti kita, aku mau coba ini nih. Tapi nanti kalau gagal gimana ya? Nah, ini yang harus dikesampingkan. Pemikiran-pemikiran yang semacam ini yang harus dibabat habis, yang harus dipangkas tuntas di dalam kehidupan kita. Jadi, bagaimana cara kita mengatur, memanage ya, pola pikir, cara pandang, sikap. Nah, inilah nantinya yang akan menjadi sebagai kunci di mana kita akan benar-benar mampu menemukan kembali kehebatan-kehebatan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Seven of Wands. Nah, jelas ini adalah pengendalian diri. Nah, pengendalian diri yang baik ya, menempatkan diri secara seimbang, mengelola pemikiran yang secara tepat, yang nggak berlebihan ya. Jadi semuanya mulai mampu kamu atur dengan sangat pas, dengan sangat tepat, di waktu dan tempat yang sangat betul begitu ya. Sehingga hal inilah yang membuat kamu mampu bertahan, mampu defense ya, mampu struggle dari setiap keadaan-keadaan sulit, dan kamu mampu mengatasinya sehingga akan merubah keadaan tersebut menjadi keadaan yang jauh lebih baik, yang jauh lebih bisa kamu kendalikan di dalam hidupmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Six of Pentacles. Nah, jadi inilah mungkin kenapa kamu benar-benar mampu membuka caramu berpikir ya, mengendalikan diri dengan sangat baik ya, mentolerir, memaklumi ya, bagaimanapun seperti apapun sikap orang-orang terhadap kita, dengan kebesaran hati. Kamu memiliki kebesaran dan kemurahan hati.
Sehingga dengan kebesaran hati, kamu mampu menerima keadaan dan kenyataan seperti apapun. Dengan kebesaran hatimu, kamu mampu menjunjung tinggi kata maaf, ya, dari setiap hal-hal yang menyedihkan, yang mengecewakan, yang terjadi di dalam hidupmu. Sehingga dengan kita menerima kenyataan, legowo dengan setiap apa yang terjadi, maka pemikiran kita semakin positif. Fokus dan optimisme kita tentunya nggak akan berkurang, bahkan malah bertambah. Dan inilah yang membuat kita terus mampu melangkah menjadi lebih baik daripada diri kita yang kemarin. Sehingga wajar ya, jika kehidupan akan menjadi jauh lebih baik, lebih berguna, dan lebih bermanfaat terjadi di dalam kehidupan kita. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, sahabatku. Dan semoga teman benar-benar akan mampu menjadi dirimu yang terbaik, ya, menjadi hebat kembali dengan membabat habis setiap ketakutan, setiap keraguan-raguan, setiap kegelisahan, untuk berhasil, untuk sukses, untuk berkembang daripada sebelumnya. Karena apa? Karena dengan keyakinan, dengan usaha, dengan terus berjuang, maka apapun akan bisa kita wujudkan di dalam kehidupan kita. Semoga ya, kita bertemu kembali, sahabatku. Dadah.